Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai novena Roh Kudus hari kelima dengan tema Keluarga Lahan Pertumbuhan yang Subur. Marilah kita satukan hati dan budi untuk memohon datangnya Roh Kudus dalam suasana yang penuh pengharapan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, rekan muda yang terkasih, kita sudah memasuki hari kelima dari novena Roh Kudus ini. Bacaan tadi memberikan nasihat bagi kita, bagi anak maupun bagi orang tua. Untuk anak, harusnya menghormati dan taat kepada orang tua, karena itu perintah Tuhan. Janjinya supaya kamu, anak-anak ini, berbahagia dan panjang umur di bumi. Yesus menjadi teladan sempurna seorang anak. Yesus yang selalu taat dan hormat pada ayah dan ibunya. Yesus juga taat kepada Bapanya di surga. Taat sampai wafat di kayu salib, menuntaskan tugas-tugasnya untuk menebus dosa kita manusia. Secara berimbang, Rasul Paulus juga memberikan nasihat pada para orang tua, di sini kepada para bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yusuf dan Maria merupakan tokoh teladan bagi orang tua yang sempurna. Yusuf dan Maria adalah orang tua yang sabar dan penuh kasih sayang dalam membimbing anaknya, Yesus. Masih ingat kisah tentang Yesus yang tertinggal dalam bait Allah? Maria dan Yusuf harus kembali lagi berjalan berhari-hari lamanya untuk mencari Yesus yang hilang atau yang tertinggal di dalam bait Allah, tanpa mengeluh, tanpa marah. Inilah teladan sebagai seorang orang tua. Yusuf dan Maria juga taat kepada Allah. Tema pada renungan kali ini, keluarga lahan pertumbuhan yang subur. Ibarat rumah, keluarga juga dibangun di atas fondasi yang kuat. Kalau rumah dari batu, kalau keluarga harusnya dibangun di atas fondasi iman dan sabda Tuhan. Dalam Konsili Vatikan yang kedua dikatakan Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Dihadapkan keluarga merupakan pusat iman yang hidup. Keluarga adalah tempat pertama pendidikan iman akan Kristus. Keluarga adalah sekolah pertama juga yang mengajarkan tentang berdoa, mengenai kebajikan-kebajikan, dan tentang cinta kasih Allah. Di sini peran orang tua sangat penting dan tidak akan tergantikan oleh siapapun. Guru, kakek, nenek itu hanya bisa membantu, membentuk anak karakter dari luar. Kalau orang tua yang setiap hari harus menjadi teladan anak-anaknya, akan membentuk karakter anak dari dalam. Orang tua harus senantiasa bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara menanamkan pendidikan iman pada anak? Setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, usahakan untuk selalu berdoa bersama sekeluarga. Entah itu doa pagi,
doa makan atau doa malam, atau pada masa-masa khusus seperti misalkan bulan Rosario, bulan Maria, dan sebagainya. Doa tidak hanya diajarkan, tetapi harus dipraktekkan. Saat kita bersuka cita, bagaimana kita mewujudkannya dalam cara bersyukur kepada Tuhan. Saat kita bersedih, terluka, sakit, kita akan mengajarkan bagaimana cara kita untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, orang tua juga harus bisa merencanakan dan mendampingi anak-anak dalam penerimaan sakramen-sakramen. Mempersiapkan sakramen baptis bagi anak-anak, mendampingi anak-anak dalam penerimaan komuni pertama, dan dalam penerimaan sakramen Ekaristi berikutnya. Mendampingi anak-anak dalam sakramen penguatan, dalam pendewasaan diri. Ini tugas orang tua Kristen. Yang ketiga, orang tua juga harus mengusahakan suasana kasih dan kebersamaan dalam rumah atau dalam keluarga. Kalau suasana rumah atau keluarga nyaman, damai, dan rasa kebersamaan yang tinggi, anak-anak juga akan merasakan hal yang sama, menjadi betah di rumah. Ada kalanya kita mengajak anak dan keluarga untuk makan bersama di luar, hanya untuk memunculkan rasa kebersamaan. Ada kalanya pula mengajak satu keluarga untuk berlibur, untuk mempererat tali kasih dan kebersamaan tadi. Di celah-celah itu, orang tua bisa menyisipkan pendidikan iman kepada anak-anaknya. Yang keempat, orang tua juga harus bisa membentengi anak-anak dari pengaruh buruk luar. Di masa pandemi ini, anak-anak kecil sudah dipegangi handphone. Karena itu tuntutan. Semuanya online, belajar harus online, mengerjakan tugas online, bahkan tes pun juga harus online. Sehingga orang tua berlomba-lomba memberikan anaknya handphone yang canggih. Ini bagaikan dua belah mata pisau. Di satu sisi, membantu orang tua, membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Di sisi lain, jika kita kurang memperhatikan, akan menjadi dampak yang buruk bagi anak-anak. Karena sekarang internet mudah sekali diakses, mengakses apapun bisa. Ini peran utama orang tua yang penting di sini. Yang kelima, mengarahkan anak-anak untuk mempersembahkan talenta yang dimiliki anak untuk membangun gereja. Dari kecil sudah diantar mengikuti pelajaran PIA. Agak remaja didorong untuk ikut PIR, tugas sebagai putra-putri altar, menjadi pemazmur, menjadi lektor. Yang punya talenta bersuara baik, ikutkan paduan suara. Yang punya talenta berolahraga, banyak wadahnya, ada porseni, tingkat paroki, tingkat vikepan, kuskupan, dan lain-lain. Semoga setidaknya ada 5 langkah itu, kita bisa mengusahakan agar kita, keluarga kita menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan iman anak. Ibarat benih yang ditabur oleh penabur benih, semoga keluarga kita bisa menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu dan semak belukar, yang akan menghasilkan benih yang baik dan yang berbuah pada saatnya nanti. Terima kasih, berkah dalam. Marilah kita lanjutkan dengan doa kaplet Roh Kudus. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku.
Aku benci atas segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, datanglah hai Roh Pencipta. Kunjungilah jiwa kami semua, penuhilah dengan rahmat-Mu hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur, rahmat-Mu, rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, api kasih dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta karunia jemari tangan sang ilahi. Engkaulah janji setia Allah Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hati. Segala kelemahan kami, semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan. Jauhkanlah semua musuh segera, anugerahkanlah kedamaian jiwa. Dengan Engkau sebagai panutan kami, kejahatan takkan mempengaruhi. Perkenalkanlah kami kepada Bapa, ajarilah agar mengakui Putra serta Engkau, Roh dari keduanya yang kami imani dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra yang telah bangkit dari mati, serta bagi Roh-Mu, Roh Kudus pula sepanjang segala abad. Amin. Misteri pertama. Dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan Maria. Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan tekun, mintalah bantuan dari Roh Ilahi, serta perantara Bunda Maria untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, contoh segala kebajikan, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan citra Putra Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Misteri kedua. Roh Allah turun atas Yesus. Matius bab 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai,
rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah kau ucapkan. Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata. Serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri ketiga. Oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Lukas bab 4 ayat 1-2. Yesus akan penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selain di situ, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan padamu saat menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan, engkau berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 2, 4, dan 11. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Engkau menjadikanmu sebagai seorang anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia. Dengarkanlah dan patuhilah tahta suci, wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja pilar dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajaran dan belahaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, panjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. 1 Korintus bab 6 ayat 19, 1 Tesalonika bab 5 ayat 19, dan Efesus bab 4 ayat 30. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam dirimu. Peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setiap bimbingan ilahinya, sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, keluhuran hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendah hatian, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, kepada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan
bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian novena Roh Kudus hari kelima telah selesai. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam yang sama untuk melaksanakan novena Roh Kudus hari berikutnya.